Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dimanapun kita berada, dari ujung Aceh hingga Papua, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya di video channel saya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan materi bahasa Arab dasar yang selanjutnya, di mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai domir atau pelaku di dalam bahasa Arab. Maka pada kali ini kita akan belajar mengenai kata-kata yang digunakan untuk suatu pertanyaan atau yang disebut juga dengan harufil as'ilah. Tentunya ketika kita ingin membuat suatu kalimat pertanyaan, maka kita memerlukan kata yang digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan tersebut. Artinya menjadikan suatu kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan dengan menambahkan huruf as'ilah tersebut. Seperti apakah, dimanakah, bagaimanakah, kapankah, benarkah, mungkinkah, dan sebagainya. Atau kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia disingkatnya dengan 5W1H. What, where, when, why, how, dan yang lainnya ya. Maka kalau dalam bahasa Arab kita sebut kata-kata tadi dengan harufil as'ilah, begitu ya. Jadi kesimpulannya, semua kalimat pertanyaan atau untuk membuat suatu kalimat pertanyaan harus dimulai dengan kata pertanyaan atau harufil as'ilah itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kata pertanyaannya, bisa tidak kira-kira membuat suatu kalimat pertanyaan? Sebenarnya bisa aja sih, tapi dia nggak bisa lagi disebut sebagai bahasa yang seharusnya, tapi udah bahasa pasar atau bahasa gaul gitu ya. Contoh kalimatnya seperti bener kan? Nah, jadi seharusnya kata bener kan itu kan adalah apa benar atau apakah benar. Nah, kalau gitu beda lagi pembelajarannya ya. Yang akan kita pelajari di materi ini adalah bentuk formal dan sesuai dengan EYD-nya. Kalau bahasa pasaran pembahasannya beda lagi dan tentunya akan rumit lagi. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan kita kupas cukup tuntas soal bahasa pasaran itu ya. Oke, jadi di materi video ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat pertanyaan dan juga jawabannya. Baik dia jawaban yang positif atau yang yes-nya, maupun jawaban yang negatif atau yang no-nya. Materi ini sebenarnya mudah. Tinggal menambahkan kata pertanyaan atau harufil as'ilahnya saja di depan kata pernyataannya. Tapi walaupun begitu harus dilihat semua videonya ya. Kalau begitu diklik videonya kemudian cuma ada skip doang, sama aja nanti nggak akan paham penjelasannya. Oke lah, kalau begitu sebelum kita masuk ke materinya, silahkan subscribe dulu bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Dan kalau sudah, mari sama-sama kita masuk ke penjelasan mengenai materi harufil as'ilah ini. Oke, kita kembali lagi kepada pelajaran mengenai harufil as'ilah ini. Silahkan dilihat pelajaran ini, penjelasan ini sampai habis biar paham. Jadi di sebelah kanan itu ada al-furdatu atau kata-kata harufil as'ilahnya ya. Di sebelah kiri ada contoh penggunaan dalam kalimat. Di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari huruf as'ilahnya. Kemudian di sebelah kirinya adalah contoh penggunaan harufil as'ilah ini di dalam kalimat sederhana. Oke, jadi langsung saja. Kosakata yang pertama adalah hal, yang artinya adalah apakah ya. Jadi bisa apa, bisa apakah, hal itu katanya. Kemudian yang kedua aina, artinya di manakah. Jadi boleh di mana, di manakah gitu. Kadang-kadang kita mengucapkan kata di mana atau di manakah gitu. Di bahasa Arabnya adalah aina. Kemudian yang ketiga ada ma atau maza, artinya juga apakah. Nah, jadi di sini apakah di nomor 1, di nomor 3 juga apakah. Apa bedanya gitu. Jadi kalau hal ini apakahnya itu untuk pertanyaan yang kita tidak tahu
kita prasangkai ya, kita prasangkai misalkan hal hunaka kolamun. Apakah di sana ada pena? Kita sudah memprasangkai bahwasanya di sana ada pena. Tapi kita ingin membuat pertanyaan yang lebih meyakinkan lagi, apakah di sana benar-benar ada pena. Maka kata pertanyaan yang dibuat adalah hal. Sementara ma atau maza adalah kata yang digunakan, kata pertanyaan yang digunakan untuk benda yang tidak kita ketahui sama sekali. Nah, jadi kita nggak tahu bendanya. Maza hunaka atau ma hunaka, apakah yang ada di sana? Begitu ya. Jadi itu kira-kira perbedaan antara hal dan juga ma atau maza di dalam sebuah kalimat pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nomor 4, kaifa artinya bagaimana. Kemudian nomor 5, na'am artinya ya atau iya, yes gitu ya. Nomor 6 terakhir, la artinya tidak. Oke, jadi inilah kira-kira kata-kata ahrufil asilah yang ada di dalam bahasa Arab. Kemudian kita akan coba terapkan kata-kata ahrufil asilah ini ke dalam sebuah kalimat yang sederhana. Yang pertama itu adalah kata haza kolamun. Ya, jadi kalimatnya sangat sederhana. Haza kolamun artinya adalah ini pulpen ya. Kata mengenai haza ini juga sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Bagi kawan-kawan yang belum melihat, silakan lihat video-video sebelumnya, video-video saya sebelumnya, biar mengerti bagaimana kata haza ini dalam kalimat. Jadi haza kolamun artinya adalah ini adalah pulpen. Kita buat kata kalimat haza kolamun ini ke dalam sebuah kalimat sederhana menggunakan kata hal. Jadi tinggal kita letakkan di depan kata hal ini ya. Hal haza kolamun, maka jadilah dia sebuah kalimat pertanyaan yang sangat sederhana. Hal haza kolamun, apakah ini adalah pulpen? Jadi kalau haza kolamun ini adalah pulpen, tambahkan kata halnya, hal haza kolamun, apakah ini adalah pulpen gitu. Jadi nggak ada dibalik-balik ya, kayak bahasa Inggris mungkin ada sebagian dibalik-balik. Jadi kalau untuk ini juga nggak ada dibalik-balik. Oke. Jadi hal haza kolamun, apakah ini adalah pulpen? Maka kalau jawabannya ya, na'am haza kolamun, ya ini adalah pulpen. Itu. Jadi ya tinggal ulangi lagi kalimatnya. Haza kolamun, ya ini adalah pulpen. Tapi kalau tidak, maka kita kasih opsi yang benarnya apa. Jadi kalau bukan pulpen maka benarnya apa gitu bendanya. Nah, sini dia. La bal haza kolamun, tidak, tetapi ini adalah buku modul atau buku bacaan. Oke, seperti itu ya. Atau la bal hadza maktabun, tidak, tetapi ini adalah meja. Begitu. Oke. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi contoh yang pertama kita menggunakan kata hal, arufil istilahnya, maka di contoh yang kedua kita menggunakan kata aina, arufil istilahnya. Di manakah? Atau di mana? Ya. Jadi di sini aina faslun, di manakah kelas? Gitu ya, atau bisa juga kalimatnya menjadi di manakah kelas tersebut gitu. Boleh. Aina faslun, di manakah kelas? Maka jawabannya hunaka faslun. Di sana ada kelas. Di manakah kelas? Di sana ada kelas. Itu. Atau boleh kita balik. Al faslu hunaka. Kelas ada di sana. Itu. Jadi kalau untuk penggunaan kata tunjuk hunaka ini, boleh hunakanya di depan, boleh juga hunakanya di belakang. Ya sesuai keinginan kita lah. Kita mau mengatakan di sana ada atau di sana ada kelas atau kelas ada di sana, ya boleh-boleh aja. Tapi bedanya kalau kita menggunakan kelasnya dulu di depan, berarti kita harus pakai alif lam dulu. Al-faslu hunaka. Tapi kalau misalkan hunakanya di luar, ya kita langsung aja, nggak perlu pakai alif lam lagi. Hunaka faslun. Atau memang boleh juga sih, hunakal faslu, boleh juga gitu. Oke. Nah, contoh misalkan yang lainnya ya. Untuk kata aina ini, misalkan aina
Aina madrasatun, di manakah sekolah? Gitu kan, madrasatun kan sekolah. Aina madrasatun, di manakah sekolah? Hunaka madrasatun, di sana ada sekolah gitu. Atau al madrasatu hunaka gitu. Jadi kelas ada di sana juga boleh. Gitu ya. Nah, contoh yang ketiganya. Jadi yang pertama hal, yang kedua aina, yang ketiga kita menggunakan kata ma ini. Ma atau mada. Ya. Jadi kalau hal bendanya kita prasangkai, kalau maza kita nggak tahu bendanya apa sama sekali. Jadi mazalika, apakah yang ada ya, apakah itu? Nah, gitu. Apakah itu? Mazalika. Nah, maka dijawab zalika kitabun. Itu adalah buku bacaan, itu adalah buku modul, itu adalah buku cetak begitu. Ya. Atau pakai kata hunaka, madza hunaka, apakah yang ada di sana, atau apa yang ada di apakah di sana gitu. Juga boleh. Nah, yang penting kita sesuaikan pertanyaannya. Kalau dia pakai zalika, maka jawabannya ya zalika juga gitu ya. Nggak boleh zalika kurosatun. Jadi zalikanya harus sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Oke. Madza hunaka, hunaka faslun gitu. Jadi kalau hunaka ini kan boleh semua benda. Boleh dia muzakkar, muannas, jamak, mufrad, musanna, nggak ada masalah. Tapi kalau zalika dia harus muzakkar dan dia harus bendanya satu atau mufrad. Begitu. Oke. Contoh lain misalkan kita ini kan dia bendanya muzakkar, kita buat muannas contohnya ya. Madza tilka, tilka kurrosatun. Apakah itu? Itu adalah buku tulis. Jadi tilka kurrosatun, kurrosatun benda muannas, maka kita pakai tilka. Oke, madza hunaka, hunaka kurrosatun. Apakah yang ada di sana? Di sana ada buku tulis. Nah, begitu kira-kira penjelasan mengenai huruf-huruf pertanyaan di dalam sebuah kalimat. Baiklah, kira-kira seperti itu penjelasan sederhana mengenai penggunaan kata-kata pertanyaan atau ahrufil asilah di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua, khususnya yang saat ini sedang belajar dan mempelajari ilmu tentang bahasa Arab ini. Bila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin melihat video-video terbaru dari saya juga ya. Karena kalau nggak kita juga, siapa lagi yang bakal lihat video-videonya nanti ya. Kasian jadinya nggak ada yang nonton. Oke lah, pendek kata terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.